بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa dengan orang yang selalu kita hanya tengok dalam YouTube saja. Hari ini alhamdulillah, terima kasih Abu Ya kerana sudi datang di majlis kami yang tidak seberapa ini. Saya bagi mewakili tuan rumah ni, Datuk Seri Haji Abdul Rashid bin Haji Abbas dan isteri kesayangan beliau Datin Seri Hajah Dr. Nur Ashbah Halim binti Yaqub Yahya Al-Haj. Dengan Al-Haj ni yang kita takut ni kan? Alhamdulillah, apapun saya tidak melengahkan masa majlis kita ini. Kita tunggu ambil buah yang ranum daripada Abuya Ustaz Dr. Haji Abuya Radhi Hashim. InsyaAllah mudah-mudahan kita bawa balik dan kita sampaikan kepada ahli keluarga kita dan masyarakat kita, insyaAllah. Jadi kita mohon kepada Allah supaya Allah himpun kita di hari akhirat dalam surga seperti mana Allah himpun kita pada petang ini, insyaAllah. InsyaAllah Abuya, silakan. Tapi sebelum kita dengan tawasul Tuan Haji Yunus dan juga tampih dibaca oleh Ustaz Nam kita, insyaAllah. Lepas itu baru kita pergi kepada Abuya Ar-Razi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta masjid wa a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa ja'an tawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa 'alal baiti ajma'in sya'ulil al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatul muqarrabin wa qarubaina wa suhada'i was salihin wa li kulli wa ashabi kulli wa ila ruhi abina Adam wa ummina Hawa wa ma tanasala bainahum li yawmiddin sya'ulil al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila
روح سادتنا وموالنا وأئماتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية الصحابة وقربة والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شاء لله الملك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح أئمة المجتهد ومقلد في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وللتفسير والمحدث وصير السادات الصوفيات المحققين، وإلى روح كل ولي ووالية ومسلمين ومسلمات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها. شاء للأمر. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى وحي أهل سلسلة الخضرية والنشابندية وعن الطرق خصوصا للحضرة السلطان أولياء غوث العظم العالمين مدير سيد عبد القادر وأسد شم القاسم نادي بغداد وأسد معروف خلقي وأسد حبيبي عن جامي وأسد السقطي حسن البصري وأسد جعفر الصدي وأسد يوسف حمداني وأسد يزيد المستامي وأسد باود النشابندي وحضرة إمام رباني وحضرة شام خطيب شمباس بن عبد الغفار وصد طلحة لسكوتيون وصد كرم بانتن وصد خنم خروش عبد الله برد محمد وخروش ونوشيش جمع الوفاة تاج العارفين وأصولهم وفروعهم وعلى سلسلة المعقل لأنهم شيء للملك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له الحق علينا ولمن أوصانا وتوصانا وخلدنا إنك بدعاء الخير شيء للأمر. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح دم المؤمن
الأحياء منهم والأموات من مشرق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن خوف إلى خوف من ولد آدم على يوم القيامة شكوا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. إلهي أنت مقصودي ورضوك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك إلى هوة شيخنا المكرم الشيخ عبد الله مبارك بن محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kambing ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di Patapan Sulialaya, Kejambaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segala murid-murid pria maupun wanita tua atau muda. Semoga ada di dalam kebahagiaan, dikurniai Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak ada timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pemimpin negara bertambah kemuliaan dan keagungannya supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah mengaturkan segala tulus ikhlas. Wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-dua tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dalam mewujudkan kerelaan terhadap hadrat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insafilah hai murid-murid sekalian. Janganlah terbawa oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari semua. Lebih-lebih lagi, buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup dalam rukun saling harga menghargai. Dua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Jangan sampai kita terkena firmannya azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat. Badan payah, hati susah. Tiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Mereka harus dituntun
dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin harus saling berkasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahawa hati kita sadar. Cuba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh kerana itu, janganlah acuh tak acuh, hanya memikirkan diri sendiri yang senang. Mereka jadi fakir miskin bukan kehendak mereka, tetapi kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, kerana mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 di surah yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang ada di darat dan di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahawa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surah Al-Ma'idah. Artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pemusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agama aku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cubalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kerana menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahli ayat 112 diterangkan bahawa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tenteram, gemah lipuh luh cenawi, namun penduduk-penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh kerana demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir maupun batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tenteram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna catur belok. Tiada lain amalan kita Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya syaitan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan saksama oleh segenap murid-murid agar mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Patapan Sulialaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan pada sekalian ikhwan Kiai Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Untayan mutiara. Pertama, jangan benci kepada ulama yang sezaman. 2, jangan menyalahkan kepada pengajar orang lain. 3, jangan memeriksa murid orang lain. 4, jangan berhenti bekerja meskipun disakiti orang. 5, harus menyayangi orang yang benci kepadamu. Pengesa Guru Almarhum ila hawati Sayyidina Al-Mukarram Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walhamdulillahilladzi 'arrafana bi awsafihi al-kamilah wa bil asma'ihi al-'aliyyah وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسالة والنبوة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وآل بيته وذريته أجمعين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني بمعرفتك Sahibul Bait, Datuk dan Datin yang dimuliakan Allah. Begitu juga para ustaz, ya, sesepuh dan para ikhwah dan akhwat. Semoga semuanya diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini pertemuan tidak disangka-sangka ya. Tidak ada planning ya. Saya pun dengan istri pun hanya ingin silaturahim. Dan kebetulan istri saya punya nenek kandung, tapi di KK, Kinabalu. Namun daripada transit lama-lama, mending kita kemudian buat silaturahim. Ternyata saya dipaksa ke sini ya, amadatin ya. Tapi alhamdulillah ini silaturahim amalan ahli surga. Surga itu adalah manifestasi daripada rahmat Allah. Rahmat itu bahasa Arab artinya kasih sayang. Kasih sayang itu boleh juga disebut rahim. Maka silaturahim, silah menyambung kasih sayang. Kita bukan satu bapa, bukan pula senegara, ya. Banyak perlainan lah. Mungkin kalau orang-orang politik banyak lagi omongannya, ya, bicaranya, kita tidak ada urusan. Tapi alhamdulillah karena sama-sama cinta Allah, sama-sama cinta Rasulullah, sama-sama cinta ahli-ahli zikir, ahli-ahli tariqah, Qadiriyah kah, Naqsyabandiyah kah, atau tariqah-tariqah yang lain kah. Maka benarlah Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Yang hanya merasa bersaudara itu orang-orang yang di dalam hatinya ada kepercayaan kepada Allah. Maka apapun thariqah kita, jangan membuat kita kemudian bertengkar. Itulah petuah yang ada di dalam tanbih. Thariqah itu hanya jalan, yang penting sampai kepada Allah, ya. Usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sedari makan siang, Datuk tadi nanya, ya, bertanya persoalan, apakah betul kita ini harus tahu sifat 20? Ya? Nah, apa jawabannya? Sifat 20 pelik, ya? Pelik kalau nggak tahu cara menjelaskannya. Mungkin selama ini ada orang berusaha mengurai, mensyarah ini, tapi dia mensyarahnya pun dia pusing. Pusing itu kalau bahasa kami apa ya, pening kepalanya. Si gurunya pening, apalagi muridnya. Itulah yang terjadi pada saya bertahun-tahun. Sampai bertemu seorang syekh, namanya Syekh Muhammad Hasan itu.
kami mengambil satu kitab dari beliau namanya Ummul Barahim, mensyarah aqidah Al-Imam As-Sanusiyah As-Sughra, yang merupakan kitab mu'tamad dalam aqidah Ahlus Sunnah, yang dimanhajkan, yang dijelaskan manhajnya oleh Imamuna Abul Hasan Al-Ash'ari, sehingga disebutlah sebagai kitab aqidah ulama Asy'ariyah, ya, Asy'ariyah. Nah, nanti saya jelaskan yang ringkasnya, ya. Itu ada yang peliknya, ya. Apa bahasa di sini yang susah itu, Pak? Pelik, rumit, sama ya. Ada yang rumitnya, ada yang mudahnya. Kalau yang mudahnya cukup menggunakan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini ada ininya, ada ya. Sebelumnya, walaupun tadi sudah tawassul, tapi kita baru bertawassul kepada ahli zikir. Kita belum bertawassul kepada imam ahli sunnah. Imam kita Abul Hasan Al-Ash'ari, dan juga imam kedua Abu Mansur Al-Majuri. Setahu saya semua mufti-mufti di negeri ini semua mengikuti akidah Asy'ariyah Maturidiyah, kecuali satu negara bagian, ya, yang tidak usah kita sebutlah. Ya, saya pun tidak tahu di sana mereka apa, karena kita belum berkenalan. Nah, ini diambil dari ayat surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, inilah dalil belajar sifat Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat berapa? Quran surah, ya, Muhammad. Ayat 19. Allah berfirman, fa'lam. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nanti saya juga cerita kenapa 165. Itu udah rahasia. Ya, tidak sembarang angka itu. Ya. Ada rahasia kenapa dari Maulana Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Saya sudah pernah ziarah ke ayahnya di Sambas. Sudah pernah ke Sambas? Sana lah, ya. Pontianak langsung ke Sambas, ada 2-3 jam kan. Annahu, bahwasannya ia, hu itu nama, kita sebut bahasa Arabnya dhamir, nama ketiga, nama ghaib, dia. Tapi dia dalam bahasa Arab itu berbeza dengan dia dalam bahasa Melayu. Kita sebut dia biasa, tapi ketika menyebut Allah dia, ini ada rahasia. Kita sebut kawan kita tidak datang sore ini, dia, berarti mata kita tidak lihat, telinga kita tidak dengar. Maka disebut dia. Jika engkau hendak mengenal dia, buanglah pandang zahirmu, buanglah pendengaran zahirmu, buanglah fikirmu kepada materi, barulah engkau berhak menyebut dia huwa. Ya. Nah, ini disebut salah satu nama daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama sir. Ini nama sirnya Allah. Ini nama Allah itu banyak, ada Asmaul Husna, ada Asma Asrar, ada Asma Af'al, ada macam-macam nama. Asmaul Husna 99.
Tapi apakah Allah terbatas dengan 99? Tidak. 99 ini riwayat ahli hadis. Ternyata ahli hadis yang lain meriwayatkan lebih daripada 99. Di dalam Al-Quran lebih lagi, banyak lagi. Nah, huwa. Jadi apa makna huwa? Tidak membayangkan Allah. Nah, dalam bahasa orang-orang di university, Allah itu transcendent. Apa? Tidak boleh dibayangkan. Ya, Maha suci. Nah, inilah makna, salah satu maknanya subhanallah. Subhanallah bukan berarti Allah perlu disucikan. Allah butuh disucikan, perlu disucikan. Allah tidak perlu disucikan. Yang perlu disucikan pikiran kita, hati kita yang perlu disucikan. Maka sebutan subhanallah arti lainnya adalah maha hebat Allah. Maha suci itu terjemahan di masa tahun 1600-an. Sekarang sudah 2022. Maka terjemah ini mesti direvisi, mesti diperbaharui supaya generasi zaman ini mengerti apa makna subhanallah yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau saya mengatakan subhanallah, ya Allah engkau maha hebat, bukan maha suci yang terbayang nanti cuci pakaian, ya, bersih-bersih badan, bukan itu ya. Maka huwa, maka setelah kita zikir keras, zikir jahar, ada namanya zikir sir. Ya, zikir sir itu hu Allah atau Allahu. Ini tergantung nih wakil talqinnya mengajarkan yang mana. Hu Allah. Kan ada yang mengajarkan Allahu. Dua-duanya boleh. Ya. Ini pecahan daripada surah Al-Ikhlas ayat pertama. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Huwallah. Nah, zikir ini disebut zikir khafi. Kenapa disebut khafi? Karena hanya kita yang mendengar, hanya diri kita yang mendengar. Adapun yang disebut jalan zikir, diambil dari pusar, dibawa ke bagian mana, dibawa ke bagian mana, itu disebut dengan garis khayali. Ya, bukan khayal bahasa kita. Khayal bahasa kita suka bukan khayali dalam bahasa ilmu zikir itu adalah kekuatan fikiran. Seorang Nabi Muhammad SAW jika tidak mempunyai kekuatan khayali, maka ia tidak dapat menangkap wujudnya Sayyidina Jibril alaihissalam. Ya, karena beliau kekuatan khayalinya hakiki. Kalau khayali kita khayal-khayalan, mimpi-mimpian, ya, mimpi hanya sebatas khayalan. Kalau khayali yang dimaksud itu adalah kekuatan rohani. Ya. Huwallah diambil ya dari bagian pusat, ya, ditarik ke pikiran. Nah, kenapa dibawa ke bagian otak sini? Karena disinilah banyak pikiran-pikiran terhadap dunia. Inilah yang membuat seseorang tidak mampu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, hijab pikiran. Ini yang membuat salat tidak pernah khusyuk. Maka ahli-ahli zikir dari dahulu selalu menghujamkan kalimah itu ke pikiran sampai kepada ubun-ubun. Kenapa ubun-ubun? Nyawa keluar dari situ. Ruh kita jika nanti wafat, meninggal, keluar dari situ. Karena dulu dia pun masuk dari bagian itu. Ya. Masuk dari sini, nanti keluar juga dari situ. Ya. Huwallah. Katakanlah hai Muhammad. Huwallah. Maka jika hendak kita ini merasakan nikmatnya zikir huwallah, haruslah mengambil sifat sangmu Muhammad. Ya. Jadi kalau tuan-tuan, puan-puan bertanya, kenapa nih saya tidak susah menikmati zikrullah? Karena belum mengambil sifat-sifat Muhammad. Maka tanbih, tazkirah-tazkirah dari para guru
Itu gunanya supaya kita memakaikan sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, katakanlah hai Muhammad. Jika Nabi Muhammad SAW diperintah, maka kita pun diperintah. Ya. Nah, apa yang dikata huwal? Maka zikir huwallah itu zikir pembuka rohani. Tapi ujungnya apa? Dari sinilah nanti kita pecah sifat-sifat Allah. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah untuk imam kita Abul Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dan sadatina ahli silsilatul tariqatin Naqsyabandiyah wal Qadiriyah wa jami' turuq Sufiyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Harus disempurnakan. Quran kita riwayat Imam Asim diriwayatkan oleh Imam Hafaz, menyebutkan bahwa Al-Fatihah 7 ayat, termasuklah di situ Bismillah. Lalu siratal ladzina an'amta alaihim itu bukan 1 ayat, dia harus disambung. Maka afdalnya nih ke depannya Ustaz, itu 1 nafas. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau ada berkah nanti malam kita kasih ijazah Al-Fatihah 1 nafas. Amin. Dari awal bismillah sampai akhir waladdallin. Tanpa mengurangi hak-hak huruf. Yaitu madnya, ya, tasydidnya tidak boleh berkurang. InsyaAllah nanti kalau malam Allah kasih kita minhah rohani, keberkahan rohani. InsyaAllah ya. Biar nanti kalau tawassul 1 nafas itu akan memperkuat rohani. Jika ingin mendapatkan satu rahasia surat, bacalah 1 nafas. Dan selalu kita baca 1 ayat 1 nafas, benar? Coba baca ayat 2 nafas. Bismillah. Bisa. Selalu 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi jika digabung 7 ayat. Ini diriwayatkan oleh imam-imam ahli zikir, ahli sufi dari masa ke masa. Siapa tahu malam ini tuan-tuan puan-puan beruntung ya. InsyaAllah. Kita kembali ya. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Jadi dia, kenapa zikir menyebut dia ini spesial? Karena huwa ini adalah pembuka daripada ilmu ma'rifatullah. Awwaluddin ma'rifatullah. Ini bukan hadis, ingat. Ini PR saya, bukan bahasa di sini. Pekerjaan homework. Homework kita, tugas saya, tugas kawan-kawan saya para ulama. Ya, untuk meluruskan, karena kebanyakan ahli thariqah tidak belajar hadis secara mendalam, sehingga yang bukan hadis disebut hadis. Maksudnya baik, cuma mungkin karena tidak ada knowledge mengenai itu, kita tidak usah salahkan, tidak usah hina, kita perbaiki, tidak dijadikan bahan olok-olokan. Ya, istihza bukan untuk bahan merendahkan, tidak. Ini kewajiban saya dan kawan-kawan saya yang mengerti bab ini, bahwa awwaluddin ma'rifatullah bukanlah hadis Nabi, tapi pemahaman terhadap ayat ini. Surah Muhammad ayat 1. Nah, fa'lam, maka ilmuilah. Fa'lam itu dari ada ain fa, ada ain lam mim, ilmu. Ilmuilah. Ya. Ilmu dalam bahasa Arab artinya pengetahuan yang lengkap, pengetahuan yang qat'i, yang dapat menghilangkan syak. Jadi apabila di dalamnya ada syak, ragu, syak wasangka, maka dia belum disebut ilmu.
Nah, inilah yang membuat ikhwan-ikhwan thariqah tidak mendapatkan natijah rahasia dalam berzikir, karena dia berzikir tidak ada ilmunya. Ini yang dimaksud Sayyidina Nabi SAW. Orang yang belajar satu ilmu, satu bab ilmu, lebih mulia daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Hadis Ibnu Majah. Kenapa? Orang sholat 1000 rakaat, dia tidak kenal siapa yang dia sembah di dalam sholatnya. Untuk apa dia sholat? Ma hasal illa ta'ab. Dia hanya mendapatkan kelelahan. Inilah nasib orang yang baca zikir khatam 70.000 la ilaha illallah, tapi tidak ada makna di dalam dirinya. Ya. Jadi menyebut nama Allah itu makanan qalbu, tapi mengenal yang disebut namanya adalah makanan sir di dalam qalbu. Jadi qalbu itu masih ada lagi di dalamnya yang kita sebut sir. Ya. Ya'lamus sirra wa akhfa. Allah mengetahui sir dan apa yang tersembunyi. Baik, ya. Maka zikirhu bukanlah bid'ah. Ya, jika ada nanti mufti mengatakan bid'ah, dia kurang knowledge-nya masalah ini. Kita bolehlah beradu debat, ya. Cuma saya sudah tak suka debat. Ya. Syekh Ali Mahrus punya kitab Al-Ibda' fi Madar al-Ibtida' menjelaskan dua aliran. Di masa dahulu ada namanya Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, yang kemudian jadi panduan ikutan kudwahnya orang-orang Wahabiyah. Tidak masalah, kita tidak pernah benci Wahabi. Cuma kita mengatakan kita berbeda dengan Wahabi. Ya. Cara pemahaman beda, ya, banyaklah hal yang berbeda. Ibn Taimiyah mengatakan zikir dengan tidak sempurna. Dia harus kalimat sempurna. Dia Allah, Huwallahu ahad, baru jadi zikir. Enggak, bagi kita tidak. Huwa itu salah satu nama. Siapa yang mengatakannya? Imam-imam besar kita dari dulu. Ya. Ada satu kitab judulnya Usuluddin, kitab Ahlus Sunnah. Kitab Usuluddin ditulis oleh Imam Al-Baghdadi, ya. Sebelum Imam Syahrastani. Beliau menyebutkan huwa ismun min asma'illahi tabaraka ta'ala. Nama dari nama-nama Allah. Ya. Maka ketika sebut hu, jangan seperti orang kita mengatakan hu. Bukan itu kita mengejek orang lain, merendahkan hu, bukan. Huwa adalah melepaskan bayangan-bayangan makhluk terhadap kesempurnaan Khalik. Ini mana? Huwa. Inilah pembuka daripada ma'rifatullah. Awwaluddin ma'rifatullah. Ini kalam ulama menjelaskan surat Muhammad ayat 19. Fa'alam annahu, fa'alam, maka ketahuilah, pelajarilah, ma'rifatilah. Kenalilah. Apa arti ma'rifat? Pengenalan. Awwaluddin, awalnya agama. Dulu bahasa Melayu itu ugama. Sekarang udah berubah, ya? Agama. Sekarang agama. Dulu itu ugama. Saya masih lihat di kitab-kitab lama itu orang nulisnya ugama. Awal agama ma'rifatullah. Bukan zikir, bukan salat, bukan haji, bukan umrah, bukan puasa, ya. Bukan berthariqah, ya. Bukan pakai kopiah, bukan celana apa namanya? Jingkrang. Bukan jenggot, ya. Ini hanyalah tambahan-tambahan kalau sudah kenal Allah. Nah, kita tidak sibuk untuk hal-hal yang kita tidak perlu sibuk. Inilah yang harus kita ilmui sampai mati. Ini perintah sampai mati. Tidak sempurna di masa hidup, kita akan mencarinya setelah mati. Tidak sempurna di alam barzakh, kita akan mencarinya nanti. Dan siapa yang kenal Allah? Fa'lam. Siapakah yang diperintah di situ? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Maka pintu mengenal Allah hanyalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada kalimat awwaluddin ma'rifatullah, awal agama adalah mengenal Allah, pintu mengenal Allah adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu ini di dalamnya ada kota ilmu.
maka gerbangnya adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka silsilah thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang tuan-tuan puan-puan pegang itu jalurnya kepada silsilahnya kepada Sayyidina Ali. Ini bukan Syiah, ini Ahlus Sunnah. Membenci Sayyidina Ali itu disebut nasibah. Ada Rafidah, ada nasibah. Ini dua hal yang beda. Rafidah membenci sahabat-sahabat Nabi. Kalau nasibah membenci ahlu bait Nabi. Kalau ahlu sunnah tidak Rafidah, tidak nasibah. Kita di tengah-tengah itu. Insyaallah. Ya. Maka semua thariqah selain thariqah Naqsyabandiyah mempunyai dua silsilah. Satu Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Ali. Selebihnya semua thariqah melalui Sayyidina Ali. Inilah makna ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, Sayyidina Ali lah pintunya. Ya. Bahkan semua mazhab di dalam Islam itu terhubung kepada Sayyidina Ali. Semua mazhab fikih, mazhab hadis, semua terhubung dengan Sayyidina Ali. Baik. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Huwa ini hurufnya asalnya adalah hu tanpa waw. Jadi waw ini sebenarnya tidak ada. Dia tambahan. Ya. Asalnya seperti ini. Hu. Ya. Lalu dalam perkembangan bahasa, perkembangan penulisan, rasamkah, maka huwa menjadi salah satu bagian dari huwa. Ya. Maka orang dulu berzikir hu atau hu, maka wawnya diwakafkan. Ya, wawnya diwakafkan. Huwa ini dalam ilmu huruf hisabul jumal nilainya 11. Jadi nanti kalau mau zikir khafi pakai hu Allah, lakukan hu-nya 11. Lafaz Allah alif lam lam ha ini nilainya sekitar 66. Lebih kurang. La ilaha illallah. Ini boleh dihapus? 165. Ya. Jika dulu pernah belajar sandi, tahu sandi? Jadi huruf, tapi huruf itu ada nilai angka. Simbol-simbol. Itu dosa. Jadi la ilaha illallah ini lam ditambah alif, ditambah alif lagi, lam ha, alif lam lam ha. Ini setelah dihitung semua 165. Maka orang-orang yang membacanya 165 insya Allah akan menghasilkan tauhid di dalam kalbunya secara kuat, secara lebih dahsyat. Ya. Namun ini bukan angka mati. Boleh kurang, boleh lebih. Namun dianjurkan, disunnahkan bagi ikhwan 165. Dan 165 ini bagian daripada katsira. Allazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, zikirlah banyak. Nah, sebelum ini 165-nya disebut hisabul jumal. Nanti sudah ada di Play Store. Download hisabul jumal. Tulis la ilaha illallah, nanti keluar angkanya 165. Ya, insyaallah. Oke. Baik. Nah, saya kembali ke sini. Apabila hendak kenal Allah, ulama-ulama kita dahulu merumuskannya dengan rumusan yang seharusnya menurut saya itu mudah. 20 sifat itu mudah, karena sifat Allah tiada batas. Lalu dijadikan 20 itu berarti sudah sangat mudah. Lalu apa persoalannya? Orang yang menjelaskannya mungkin tidak menguasainya. Sehingga guru itu jika di dalam kepalanya ada cahaya, maka yang diajarkan cahaya turun cahaya ke muridnya. Jika di kepalanya pusing, sakit kepala, bingung, syak, maka dia akan menularkan syak kepada muridnya. Maka berguru itu wajib hati-hati. Ya.
fanzur amman ta'khuduna dinakum. Begitu perkataan ulama ahli hadis. Perhatikan kamu mengambil ilmu dari siapa. Karena orang yang ragu akan menularkan ragu. Orang yang suka merendahkan kelompok lain akan menjadikan murid yang suka merendahkan. Orang yang merasa paling alim, dia akan menularkan penyakit itu. Jadi jangan heran jika ada sekelompok orang kemudian merendahkan kelompok yang lain. Itu kesalahan dari mendidik. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Ya. Semuanya mulia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan keturunan Adam. Apakah dia Arab, apakah dia non-Arab, apakah dia kulitnya apa nih, sawo matang ya? Atau kulit putih ya? Orang putih orang sini ya? Orang bule. Ya, bule. Kalau kita nyebutnya londo. Baik. Nah, 20 sifat ini bukan dari Rasulullah. Ini harus dijelaskan. Nanti orang-orang yang tidak faham akan menjadikan ini sebagai olok-olokan. Tuh buktinya, kamu itu belajar tauhid bukan dari Rasulullah. Ini buatan imam. Ya. Orang seperti itu tidak faham bahwa semua ilmu dalam Islam itu dibuat bukan oleh Rasulullah. Ilmu itu disusun oleh imam-imam. Semua ilmu. Orang yang mengatakan langsung saja kepada Sahih Bukhari. Langsung saja kepada Sahih. Tidak perlu pakai imam tadi siapa? Asy'ari. Orang Malaysia suka biasanya kasih nama anak Asy'ari. Asy'ari, Asy'ari, Syari. Banyak saya lihat teman-teman saya banyak namanya ini. Ya. Nama kecil saya juga Ari. Mungkin diambil dari itu ya. Imam Asy'ari ini wafatnya tahun 324. Tapi diperkirakan lahirnya 255 atau 60. Ya, 255 atau 260. Berarti di zaman salaf. Salaf itu ujungnya tahun 300. Salaf itu arti terdahulu. Kalau salafi, salafiyah itu orang yang mengklaim dirinya pengikut salaf. Ya, bolehlah ya, suka-sukalah. Imam Asy'ari merumuskan sifat-sifat Allah supaya orang-orang awam mudah mengenali Allah. Dirumuskan 20 sifat. Sifat wajib, ada sifat mustahil 20, ada jaiz. Masih diajar di Malaysia. Masih wajib itu. Ya. 20 sifat ini dirumuskan abad ketiga. Kata kawan saya tadi apa ikut Asy'ari, langsung saja pada Sahih Bukhari. Dia tidak tahu Imam Bukhari itu lahirnya tahun 194, wafatnya tahun 256. Ya, berdekatan. Oleh karena itu Sahih Bukhari bukan buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu karya dari imam kita Muhammad bin Ismail al-Bukhari, berasal dari kota Bukhara. Alhamdulillah saya diizinkan Allah ke sana, tapi beliau wafat di Samarkand. Sudah ke sana? Belum. Ya, semoga nanti kita dapat ke sana. Ziarah ke silsilah Naqsyabandiyah. Insyaallah. Ya. Ada 9 imam Naqsyabandiyah di kota Bukhara. Imam Naqsyabandiyah di situ yang sezaman dengan Sayyidina Abdul Qadir Jilani namanya Abdul Khalid Al-Wujdawani. Beliau dari Malta. Malta ini suatu pulau antara Afrika, Itali, ya, di tengah-tengah. Mereka berbicara bahasa Arab, tapi mereka sudah tidak tahu kalau itu bahasa Arab, karena tulisannya tulisan Latin. Ya, menyebut wahid, isnain, khamsa sama seperti orang Arab. Syekh Abdul Khaliq Al-Wujdawani sama-sama belajar dengan Syekh Abdul Qadir Jilani kepada seorang imam yang disebut namanya dalam tawassul, Yusuf Al-Hamdani. Ya. Yusuf Al-Hamdani, beliau mengajarkan zikir khafi, zikir lembut, Allah atau Hu, Allah. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani punya guru yang lain mengajarkan zikir Allah keras. Syekh Abdul Khalid juga sama. Jadi dua murid ini sama-sama zikir keras dan suka juga zikir lembut.
Jika di Baghdad ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka di Bukhara ada Syekh Abdul Khaliq Al-Wujdawani. Disebutkan dalam khatam, ya, ditawassulkan. Ya. Nah, dua imam ini mengajarkan zikir keras, zikir lembut. Zikir lembutnya dari seorang imam, namanya siapa tadi? Yusuf Al-Hamadani, ya. Yusuf Al-Hamadani ini ahli hadis. Beliau ahli hadis. Yusuf Al-Hamadani adalah sahabat dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kitab Ghazali. Imam Ghazali dan Yusuf Al-Hamadani berguru kepada Imam Abu Ali Al-Farmadi. Ada dalam tawassul? Ada. Ya. Saya sebut lagi, tambahin nanti ya. Balanya. Tapi setiap menyebut nama orang-orang soleh, rahmatul, kita tambah cinta ya. Walaupun berat, ini nama susah sekali diulang ya. Tapi ada perasaan nikmat menyebut nama-nama ulama-ulama itu. Nah, ilmu di dalam kolbu mereka ini. Dari Syekh Abdul Qadir muncullah nama Thariqah Qadiriyah, untuk menerapkan ajaran sifat 20. Sedangkan di Bukhara ada Syekh Abdul Khaliq Al-Judwani, dan nama Thariqahnya belum muncul, namanya baru disebut Thariqah Taifuriyah atau Wujdawaniyah. Belum sebut. Nama Naqsyabandiyah baru masyhur di abad ke-8 Hijriah. Ya. Baru masyhur belakangan. Nah, inilah alasannya kenapa Syekh Ahmad Khatib Sambas menggabungkan semula seperti dahulu kala disebut Qadiriyah. Oh, jangan ditanya, di masanya beliau dikritik banyak orang. Yo, kenapa kamu coba campur-campur Naqsyabandiyah sama Qadiriyah? Itu dikritik ya. Jadi sebenarnya apabila kita sudah mempunyai otoritas, kemampuan untuk menggabungkan satu ilmu, kita boleh gabung. Tapi kalau nggak sanggup, ikut saja imam yang sanggup. Ini ada orang yang merasa sanggup padahal dia belum sanggup, merasa hebat padahal dia belum hebat. Nah, baik. Jadi kembali ke Imam Asy'ari. Imam Asy'ari ini ternyata juga berguru kepada Imam Sufi, namanya Al-Junaid Al-Baghdadi. Ada dalam silsilah? Ada dalam silsilah. Maka Imam Asy'ari merumuskan kaidah-kaidah ilmu ma'rifatullah berkesesuaian dengan apa yang diperlukan oleh ahli-ahli zikir di masa mendatang. Muncullah kalimat awaluddin ma'rifatullah. Ya. Mengenal Allah itu, boleh lagi dihapus? Ini boleh semua dihapus. Mengenal Allah itu atau disebut ma'rifatullah, banyak jalannya. Banyak jalannya. Banyak juga metode-metodenya, teori-teorinya. Nah, kita mau cek, kasih dulu apa dasarnya supaya nanti masuk kepada teori yang mudah. Ya. Maka 20 sifat bukanlah ilmu yang suci, boleh kita revisi juga kalau berani. Nah, saya tidak revisi, saya biarkan begitu, tapi kita berikan opsi yang lain. Opsi yang lain, ada yang lebih mudah. Nah, nanti kita buka ya. Ma'rifatullah. Saya tulis M ya. Ma'rifatullah itu ada dua cara para ulama. Ada mereka yang melakukan yang kita sebut riyadhah. Apa arti riyadhah? Latihan yang berulang-ulang. Itu arti riyadhah. Latihan yang ini mengamalkan satu hadis riwayat Imam Abu Nu'aim, man amila bima alima allamallahu ilman ma la ya'lam. Siapa yang mengamalkan satu ilmu yang dia tahu, maka Allah akan ajarkan satu ilmu yang dia belum tahu. Itu disebut dengan laduni atau futuh. Jadi laduni itu pintunya mesti mengamalkan ilmu. Berarti laduni itu ada asbab ilmu menjadi basicnya. Mustahil orang tidak berilmu dapat laduni. Ya, mustahil orang tidak mengerti akidah Ahlus Sunnah lalu mengatakan saya dapat laduni.
ya itu bukan laduni, setoni, bukan saya yang bicara ya. Riyadhah ini melahirkan kemudian teknik-teknik zikir yang kita sebut torikoh, ya, torikoh sufiyah. Torikoh sufiyah ini banyak melatihkan murid-muridnya gizi, wirid, wazifah, ya, itu biasa zikir pagi sore, pagi petang. Nah ini jalurnya. Nah, sekarang ada yang lain. Ini riyadhah. Sedangkan yang kedua, ma'rifah. Kata ma'rifat itu jika diturunkan itu adalah ilmiah, ya. Metode ilmu, ya, keilmuan. Nah, ilmiah ini ada juga cabang-cabangannya, ya, furuk-furuknya. Nah, ada yang mengandalkan akalnya. Jadilah dua ilmu, satu filsafat, seperti di university ini, supaya tahu nih kita posisinya di mana. Kita selama ini beramal seperti tadi, kita di mana posisinya, ya. Filsafat. Ada yang kedua disebut ahli kalam. Ahli kalam inilah yang mengajarkan sifat 20. Sedangkan filsafat masih berdebat. Allah is exist, Allah ada atau tidak. Mereka masih bertanya. Sedangkan di ilmu kalam, Allah sudah pasti ada. Mana ada whiteboard tanpa ada yang membuat. Mana ada, ya, kolam, pena, pulpen, ya, tanpa ada yang membuat. Mana ada rumah tanpa ada tukang bangunan, muhandis. Mana ada mobil, kereta tanpa ada orang-orang yang ahli membuat. Jika alam yang kecil ini ada yang membuat, apatah lagi alam yang besar ini. Jika ada yang mengatakan alam terjadi sendirinya, itulah ajhalul juhal, ya, orang yang paling jahil dari semua orang yang jahil, ya. Sudah jelas, ya, bahwa kita tidak mungkin ada kecuali ada asbab sebelumnya. Nah, ilmu kalam dia sudah menang dari filsafat dalam satu hal. Dia menetapkan, mempercayai bahwa ada pencipta alam, Allah SWT. Ah, ada jalur lain. Ini thariqah sufiyah kita sebut amaliyah. Ada yang kedua dengan kolbu, ya. Ini juga sufi. Ini juga sufi, tapi kita sebut sufi ruhiyah. Sufi ruhiyah ini biasanya jadi imamnya para sufi amaliyah. Namun karena sufiyah ini tidak dapat diijazahkan kecuali hanya dengan laduni dari Allah, maka tidak semua orang-orang sufi, thariqah sufi mencapai kepada ma'rifat sufiyah. Jadi bedakan thariqah sufiyah dengan ma'rifat sufiyah. Thariqah itu hanya teknik zikir, sedangkan ma'rifat ini dia sudah mulai knowledge, mengenal siapa yang dizikirkan. Sebut hu Allah. Jika orang ini disebut 1000 kali tidak ada bergetar di kalbunya, orang-orang ini disebut hu Allah 1 kali, bulu romanya berhenti. Dia merasakan, mengenal sang pemilik nama. Maka afdolnya dua kelompok ini bergabung. Jangan hanya berbicara tentang ma'rifat tapi tidak ada amal. Jangan hanya beramal tanpa ada ma'rifat. Kalau ini terjadi, maka tidak ada thariqat yang sesat. Tidak ada ilmu kajian ma'rifat diri yang sesat. Kan ada kajian hakikat insan, kajian diri, tapi ada 1-2 yang menyimpang, ya, yang kemudian saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, lalu mereka tidak sholat. Apalagi baca tasbih, ya, apalagi baca la ilaha illallah 165, sholat pun tidak. Ini karena apa? Karena mereka hanya
Mereka belum sampai sebenarnya kepada ruhiyah. Mereka baru mendengar kalam gurunya, lalu seakan-akan dia sudah merasakan itu. Nah, kita gabung. Ruhiyah ini dia tidak difikir-fikirkan dengan akal, tapi dirasakan dengan qalb. Dan ini mesti ada ngaji, ada ta'allumnya, belajarnya. Tidak hanya zikir. Nah, maka tempat ini semoga nanti menjadi gabungan antara ada amalia, ada ta'lim. Baca kitab. Semoga nanti di kunjungan saya ke depan kita kaji kitab Sirrul Asrar. Itu kitab yang disukai oleh Sahibul Wafa, Abah Nom. Beliau sangat suka dengan kitab itu. Kitab itu dinisbatkan sebagai karya Imam Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahu. Ya. Dan itu kitab ma'rifat. Berarti beliau tidak hanya mengajarkan zikir keras, tapi juga mengajarkan zikir khafi, zikir ma'rifat ruhiyah. Ya. Orang kalau sampai di sini tidak ada lagi yang berebut jadi mursyid. Ya, karena semuanya merasa tidak pantas jadi mursyid. Ya. Tapi kalau baru di sini, berebut. Salah-salahkan wakil talqin, salah-salahkan kodam, salah-salahkan mursyid lain, thariqat lain. Ya. Jalan ke tempat ini banyak. Dari KL tadi bisa putar-putar. Ya. Jika di bumi banyak jalan, kenapa kepada Allah harus satu jalan? Tak mungkin. Tak mungkin. Satu nama Allah, satu jalan. Bahkan dalam satu nama ada ribuan jalan. Ada orang baca nama Allah, zikirnya keras, itu satu jalan. Ada yang zikir lembut, nama yang dibaca sama, berarti sudah dua jalan. Ada yang bacanya 165, ada yang bacanya 100, itu sudah dua jalan. Ada yang membacanya nafas naik, la ilaha, turun, itu sudah 3 jalan. Macam-macam. Itulah maksud daripada tanbih tadi, kita tidak boleh memeriksa murid yang lain. Jangan. Boleh. Itu tadi maka 2 hari lalu ini kan karena tiba fujah. Datin nanya, apakah saya pimpin zikir? Tidak. Zikir yang sudah diamalkan selama ini, amalkan seperti biasa. Saya tidak akan merubah zikir yang sudah ada. Ya. Kecuali mau dapat thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah dari saya, atau mau dapat Syaziliyah, atau mau dapat Samaniyah Qadiriyah. Nah, itu lain cerita. Nantilah. Yang penting saya lebih suka ma'rifat ilmu. Nah, digabung dengan riyadhah. Maka saya pun mengamalkan thariqah. Tidak hanya satu thariqah. Jadi sekian tahun saya mengamalkan thariqah A, tahun berikut saya mengamalkan thariqah yang lain. Begitu, karena ruhani ini tidak pernah puas. Jika ruhani itu puas, berarti dia belum mengenal Allah. Ya, kalau tenang dia, kalau puas dia tidak akan puas. Karena mengenal Allah itu dalam hadis Nabi, orang yang belajar ilmu itu tidak akan pernah kenyang. La yashba' min khairin, tidak akan pernah kenyang dari ilmu. Dulu ada namanya Imam Sayyidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi yang kemudian membangun sebuah thariqah namanya Al-Idrisi. Tadinya mursyid Syaziliyah, bahkan juga mempunyai Khalwatiyah Samaniyah, juga Naqsyabandiyah. Tapi dia tidak puas. Sampai satu saat secara rohani dia bertemu dengan Sayyidina Al-Khidr alaihissalam. Ditalkinkan zikir. Maka secara rohani dia menyebut thariqatnya Ahmadiyah, Muhammadiyah atau Khidriyah. Itu boleh terjadi. Tapi di zaman itu dianggap sesat. Biasa. Orang-orang ini, ruhiyah ini akan selalu dianggap sesat di zamannya. Tapi tidak sedikit yang mencintainya. Ada musuhnya. Wali-wali Allah, pejuang-pejuang begitu. Musuh ada, tapi tidak sedikit juga yang sayang kepadanya. Jadi jangan heran kalau ada seorang ahli zikir, pasti dianggap sesat di zamannya. Dulu Abah Anom di zamannya itu diejek oleh tempat-tempat yang di kota, di daerah Tasik itu.
Kenapa? Allah itu kan maha mendengar. Kenapa kau teriak-teriak? Allah tidak tuli. Ya Allah tidak tuli, yang tuli kau ya. Kita yang tuli, bukan Allah yang tuli. Kalau Allah maha mendengar, Allah maha dekat. Nah, ada orang tanya, kenapa tawassul? Allah kan, kita bisa langsung kepada Allah. Allah maha dekat. Allah maha dekat, tapi kau tidak merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tawassul itu adalah menumbuhkan rasa dekat. Itu hakikat tawassul. Menumbuhkan rasa dekat. Semakin kuat tawassulnya, maka semakin kuat rasa kesadaran bahwa dia dekat. Nah ini kita, ini orang-orang kampus, orang-orang university ya. Ya, jurusan saya waktu saya masih S1 ya. Saya dulu ngambil Aqidah wa Falsafah. Dulu kita bacalah kitab-kitab Aristoteles, Aflatun, ya, Socrates. Kita juga baca buku-buku Abu Nasr Al-Farabi, ada Ibn Sina, kitab Al-Qanun, ada kitab Syifa. Saya kira dulu Syifa itu isinya pengobatan, ternyata bukan. Macam-macam. Lalu kemudian saya tertarik belajar Imam Ghazali. Jadi di tahun kedua saya mempelajari kitab-kitab Imam Ghazali. Di tahun ketiga saya mendalami Ibn Arabi. Di tahun keempat alhamdulillah selesai. Lanjut, kemudian saya mempelajari sufi-sufi di negeri ini. Lewat manuskrip, tulisan-tulisan lama masih di tangan. Kita keluar masuk library setahun lebih. Hasillah kemudian satu buku Aqidah Sufi di Nusantara, termasuk Malaysia, termasuk Daud Fatani di Patani, ya, termasuk ulama-ulama di negeri ini. Nah, apa yang saya temukan? Ternyata ulama-ulama kita di Nusantara, mereka sudah menggabungkan ruhiyah dengan amaliyah. Nah ini posisi kita sebelum masuk ke sifat Allah. Mungkin nanti malam ini sifat Allah ya, yang sabar ya. Sabar. Jadi sifat 20 itu makanannya ahli kalam. Kita tidak sanggup mikirin semua 20. Oh tenang ya, ada cara mudah ya, banyak jalan menuju Roma. Kalau ke Roma aja banyak jalan, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dapat dikenal di semua sisi, di semua segi. Tenang aja ya, sangat-sangat mudah. Mengenal Allah itu lebih mudah dari mengenali seorang wali. Mengenali seorang wali, dia makan seperti kita makan. Dia butuh duit seperti kita butuh duit. Dia menikah seperti kita. Dia berdosa seperti kita berdosa. Ada yang nggak berdosa di sini? Semua kita berdosa. Saya pun berdosa. Semua kita berdosa. Maka jika ada di antara kita ini jadi wali Allah, orang tak percaya. Wah, masa dia wali? Mana mungkin dia wali? Dia kan makan seperti saya. Dia dulu teman saya. Dulu main pasir bersama saya, berenang di sungai bersama saya. Ya, dulu kami ngambil jambu biji orang. Tak minta. Ya, tak minta ya. Kita sulit untuk menerima ada wali di sekitar kita. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah dari kitab Hikam. Nah, maka nanti saya kasih kesempatan, tinggal pilih mau kaji Hikam atau Sirrul Asrar. Nanti untuk kenal Allahnya malam ini. Next time kita buka kitab Sirrul Asrar. Insyaallah. Di situ ada rahasia kenapa mesti bertalqin. Kenapa mesti la ilaha illallah? Supaya nanti kita berpulang. Nah, itu bahasanya di kitab itu. Kita berpulang ke al-watan al-asli, pulang ke negeri yang asli. Kalau kita punya kampung, rindu nggak pulang kampung? Datuk, kampung di mana Datuk? Datuk Pahat. Berapa jam dari sini? 3 jam. Kalau pulang kampung kapan? Hari Raya. Hari Raya. Rindu ya? Rasanya masih muda ya? Masih muda belia. Jika kita semua rindu kepada kampung yang lahir,
maka rohani ini juga rindu pulang ke kampung asalnya. Oleh Syekh Abdul Qadir Jilani disebut dengan al-watan al-asli, kampung yang sebenarnya kampung. Itulah kalimat yang tersimpan dalam lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan takut dengar kalimatnya, tapi ternyata itu adalah kalimat hari rayanya. Jadi kalau di Indonesia minal faizin wal faizin sama. Itu kalimat lafaz yang disebutkan pas hari raya. Hari rayanya rohani ketika dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Bahagianya ribuan kali lipat daripada orang pulang kampung lalu dia mengatakan minal faizin wal faizin. Tenang ya. Kita kalau lama ada pulang kampung lalu teringat kampung, nangis kan? Ingat orang tua, ayah, bunda, nangis. Sama. Nama-nama Allah ini akan membuka kenangan rohani kepada pertemuan dahulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat sebagian ikhwan-ikhwan kalau zikrullah dia nangis. Dia juga bingung kenapa saya bisa nangis. Kenapa saya nangis? Kenapa saya kemudian menjadi bahasa cengeng apa? Sedih. Kenapa? Itu bukan kesedihan. Itu adalah kenangan rohani. Ruh kita mengalami amnesia. You know amnesia? Apa arti amnesia? Ghaflah. Dia lupa. Ketika ruh masuk kemudian tidak tahu apa hubungannya dengan badan ini, ruh itu lupa dengan memori-memori lamanya. Talqin itu akan membuka memori-memori itu. Dan isi talqin la ilaha illallah hu Allah, dua itu. Saya mengatakan awal pembuka ma'rifat simbolnya ada dalam hu Allah atau la ilaha illallah. Mau soal jawab atau saya lanjut? Soal jawab Pak, insyaallah. Oh, nanti insyaallah. Sekarang lanjut. Boleh soal jawab untuk soal jawab. Kalau ceramah terus rasanya belum. Oke. Soal jawab. Soal jawab biar nanti muncul topik baru. Ya, nanti kita. Baik. Fadhal. Siapa yang mau tanya? Saya tanya. Fadhal. Jadi gambar. Baik, fadhal. Silakan. Halal. Allah. Pertanyaan saya adalah Nama Tuan. nama saya Asgan bin Suud. Tuan Asad. Ya. Pertanyaan saya adalah orang-orang yang telah ditalqin baru mengamalkan seketika gitu, tak apa-apa. Lepas itu dia meninggal. Apakah kerugian Kalau meninggalkan? Besok dia meninggal. Letak diamalkan. Dah separuh jalan dia tinggalkan gitu. Ya, orang yang sudah beroleh talqin sama dengan orang yang sudah dapat ilmu lalu tidak mengamalkan ilmu. Kalau kita hendak menikmati buah padi, kita tanamlah padi, tapi padinya tidak dirawat. Kalaupun berbuah, buahnya hampa. Sama. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang sudah beroleh talqin atau amalan thariqah dari seorang guru lalu tidak diamalkan. Di saat nanti dia tidak mengamalkan zikir, dia tidak merasakan kenikmatan dalam berzikir. Nuzi'at anhu ladzatu dzikr. Allah tarik darinya kenikmatan berzikir. Nikmat berzikir itu bukanlah kemudian orang itu hilang. Ada yang begitu. Saya sedari kecil dulu mengamalkan thariqah samaniyah qadiriyah khalwatiyah, ada qadiriyah. Amalannya hampir sama dengan TKM. Hampir sama.
Dulu waktu kita zikir Allah la ilaha itu saya hilang. Tapi itu tidak dapat diulang lagi. Ya. Namun sampai hari ini setiap membaca la ilaha itu ada lazah, kenikmatan yang saya tidak boleh cerita. Ya. Nikmatnya bukan main. Namun kenapa ada orang meninggalkan? Barangkali ada satu persoalan, satu permasalahan. Manusia itu mempunyai karakter namanya bosan. Malal bahasa Arabnya. Namanya bosan. Jenuh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan menu-menu zikir itu banyak. Mohon difahami, zikir-zikir yang diajarkan oleh imam-imam Thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Idrisiyah, Syadziliyah bukanlah untuk membatasi zikir. Itu hanya contoh berzikir. Supaya murid terkait dengan nama Allah, maka dibuatlah wazifah. Dari mana saya tahu ini? Dari kitab Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, zikir pagi sore sekian kali, baca ini, baca itu untuk murid yang kalbunya belum jinak, belum betul-betul mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia betul-betul telah kenal Allah, maka zikirnya tiada batas. Dia tidak wajib lagi melakukan wazifah pagi sore ba'da sore. Tidak. Kenapa? Satu nafasnya zikrullah. Inilah kenapa tidak dianjurkan, tidak diperkenankan bagi seorang murid pemula sering-sering atau terlalu dekat dengan wali-wali atau syekh-syekh mursyid. Karena syekh mursyid ini sudah usul kepada Allah, dia sudah santai, dia tetap mengamalkan syariat, namun dia tidak perlu lagi zikir keras-keras, karena kalbunya sudah senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh imam-imam Abu Yazid, Imam Junaid, imam-imam terdahulu. Apa kata dia? Jika murid-murid pemula melihat kita hari ini, la kafaru, tentu mereka akan kafir. Ya? Kenapa? Atau tazandaku, mereka akan zindik. Oh, orang kalau sudah usul tidak perlu lagi sholat sunat. Ya? Orang kalau sudah usul tidak perlu zikir thariqat. Itu pemahaman dia. Si murid jika salah, faham. Tidak usah jauh-jauh. Tadi sholat khusyuk kan? Insyaallah tidak yakin. Ya, berarti wazifah harus diamalkan. Ya. Ada sholat pagi sore, khatam, harus rutin. Kalbunya belum jinak. Namun Allah memberikan pilihan-pilihan lain. Ini yang disebut dalam kitab Al-Hikam, ya, tanawwu'at al-a'mal. Kenapa amalan zikir itu beragam-ragam? Karena manusia itu suka bosan, suka jenuh. Maka diberilah zikir yang lain. Ada zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Nanti kalau next time, jika tidak berbenturan dengan tanbihnya atau wasulnya, saya bimbing nanti zikir. Ada zikir namanya wirdul asas, al-wirdul asas. Mulai istighfar, bersama-sama istighfar. Ada tahlil, ada sholawat bersama-sama. Kemudian ada lagi baca hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Ada subhanallah bihamdihi. Ada beragam-ragam. Ya. Dan itu ada thariqahnya, ada silsilahnya semua. Nah, itu bisa menghibur rohani kita. Contoh lain, kalau tiap hari kita melewati satu jalan atau kita kerja di satu tempat, jenuh 1 tahun, kau usah 1 tahun, 1 bulan jenuh. Sama, kolbu ini jenuh apabila teknik zikirnya tidak ada kemudian dikembangkan. Ya, harus dikembangkan. Dan pengembangannya lewat ruhiyah. Bacaannya sama la ilaha illallah, tapi ma'rifatnya yang berkembang. Awalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti dari zikir yang diambil dari pusar ke ubun-ubun, di bawah ke kanan, ke hunjam ke kolbu. Dia sama.
tapi pemaknaan yang bertingkat. Inilah yang membuat seseorang segar secara rohani. Maka menurut saya jangan hanya menitik beratkan pada riyadhah amaliyah zahir, harus juga riyadhah qalbiyah, latihan ilmu. Ya, Allah simpan ilmu itu di dalam sir yang di qalbu. Gitu ya. Wallahu a'lam bis. Kita doakan kawan-kawan ikhwan kita yang meninggalkan amalannya, semoga Allah berikan kesadaran nur di kalbunya dan dia kembali ke jalan Allah dan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, fadhal. Assalamualaikum Abuya. Saya Mustina, mohon izin halalkan ilmu yang disampaikan melalui YouTube dan FB yang dapat oleh Abuya. Semoga saya dapat mengamalkan dengan istiqomah sebab saya adalah peminat setia Abuya. Itu saja. Assalamualaikum, terima kasih. Ya, Bu Tina. Hajah Tina. Saya izinkan untuk menikmati apakah itu kajian thariqahnya Riyadhah Amaliyah, apakah itu ruhiyah. Silakan. Namun jangan tinggalkan thariqah yang sudah dipelajari. Ya. Thariqah ini bukan untuk dibentur-benturkan, tapi untuk diamalkan. Ya. Silakan diamalkan. Silakan diambil. Kalau perlu dibuat catatan note. Lagi. Baik, tambah dengan tanya soalan saya dulu lah. Bagaimana Mas Wan terkait mengaji sifat 20 tak nak, kan? Tapi zikirnya rajin. Oke. Belajar sifat 20 itu dia 20, tapi sebenarnya pokoknya ada pada satu sifat, yaitu yang pertama wujud. Akhirnya kita buka juga. Percaya kepada Allah, percaya bahwa hanya Dia yang ahad. Nah, itulah wujud. Maka orang-orang yang hanya percaya kepada Allah dan tahu bahwa Allah itu ahad, Maha Esa, sudah cukup. Dia tidak perlu tahu maklumat-maklumat mengenai kaidah sifat 20 yang bagi sebagian orang itu rumit. Ya. Tidak masalah. Tidak masalah. Nabi hanya mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Sifat 20 itu cara ulama memantapkan makna la ilaha illallah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Tapi di Sahih Bukhari diberikan di situ dua thariqah. Ya. Allah mengharamkan neraka terhadap orang yang mengatakan la ilaha illallah min qalbihi au nafsihi. Ada dua. Maka ada dua thariqah dalam baca la ilaha illallah. Thariqah nafsihi, nafsiyah, dan thariqah qalbiyah atau ruhiyah. Itu. Di tengah-tengah itu ada satu thariqah aqliyah. Jadi ahli kalam, ahli filsafat itu thariqahnya aqliyah. Apa perbezaan antara ahli kalam dan ahli falsafah? Falsafah dia murni dengan akal, sedangkan ahli kalam akalnya tunduk kepada ayat-ayat suci. Itu bedanya. Ya. Bagaimana dengan ini? Mereka ini adalah obatnya ahli kalam. Ahli kalam ini pintar bercerita tentang Allah, tapi dia tidak pernah merasakan Allah. Ya. Ahli thariqah amaliyah ini sangat banyak amalnya menyebut nama Allah, tapi tak mampu menceritakan bagaimana rasanya mengenal Allah. Siapakah yang mau bercerita? Inilah orang ruhiyah. Itulah Syekh Abdul Qadir Jilani, itulah Imam Mu'ta'ilah Sekandari, Abu Hasan Syazili, Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Amal Khatib Sambasi. Ya.
Ya, itulah mereka-mereka itu. Muhammad Ali As-Sanusi, Maulana Khalid Naqsyabandi, itu mereka bisa menceritakan. Orang awam taklid saja, ya, ikut saja. Taklid itu tidaklah mazmum. Contoh, saya tidak menguasai ilmu kedokteran. Bolehkah saya mendiagnosa penyakit? Tidak boleh. Kalau saya, walaupun saya doktor, ya, walaupun saya dapat ijazah thariqah, saya ini dapat ijazah thariqah, kamu dokter, kamu tunduk pada saya. Tidak bisa begitu. Ya, ketika saya sakit, saya tunduk taklid kepada dokter. Kecuali saya juga dokter kesehatan, saya bertemu dengan dia periksa, seperti kamu sakit ini, saya tolak boleh, apabila saya mengerti. Kalau kita tidak mengerti, kita ikut. Mengikut karena percaya orang itu mengerti, namanya taklid. Maka taklid boleh bagi orang awam, tapi tercela bagi orang alim. Saya tidak boleh taklid. Tapi kalau tuan-tuan boleh. Kecuali belajar dulu, ya, belajar agama dulu di pondok, itu nggak boleh juga. Harus tahu dalilnya. Nah, jadi bagi orang-orang thariqah yang tidak mengenal secara mendalam tentang sifat 20, dia cukup memahami yang pokok. Allah wujud, ahad. Kul huwallahu ahad. Itulah. Maka sifat 20 ini cukup dibagi dua. Sifat ahadiyah, sifat samadiyah. Sudah cukup. Orang meninggal dalam mengenal itu, dia sudah meninggal sebagai seorang mukmin. Ya. Sebelum Imam Asy'ari, ada orang muslim meninggal, dia belum tahu sifat 20. Ya. Mukmin. Karena di zaman itu mereka punya metode lain dalam mengenal Allah. Jadi sifat 20 ini hanya satu jalan. Ya. Tidak mesti juga. Yang rumit ada yang ringkasnya, itu yang ringkasnya itu dapat diskon. Maka dalamilah itu kul huwallahu ahad. Ahad itu kalau diurai lagi panjang. Nanti kita urai pelan-pelan ya, insyaallah. Gitu Ustaz. Nah, satu lagi. Wah, apa lagi itu? Break. Iya, boleh lagi satu lah. Boleh lagi. Ada 8 minit lagi. Nah, ya, boleh. Fadhal. Kalau tengok dalam buku khataman, kita ni doa. Doa apa yang saya faham dalam saya pernah jumpa dalam hadis itu ada doa yang paling afdal, kita mula dengan puji Allah, alhamdulillah, dan diakhiri dengan alhamdulillah. Ya, tapi kalau kita tengok dalam buku khataman ni dimulakan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada dengan diakhiri dengan Rabbil alamin. Oke. Kenapa tu ya? Kenapa tu? Mana hilang tu? Bukan berarti alhamdulillahnya hilang. Alhamdulillah segala puji. Siapakah yang mengajar kita memuji Allah? Sayyidina Muhammad SAW. Siapakah yang paling berjasa menghantarkan kita menyembah Allah? Nabi Muhammad SAW. Kalau bukanlah karena Nabi Muhammad SAW mengenalkan kita ke kalimah la ilaha illallah, enggak, kita enggak kenal kalimah la ilaha illallah. Tanpa jalur Nabi Muhammad SAW, tanpa silsilah Nabi Muhammad SAW, dapatkah kita kemudian berdoa kepada Allah? Enggak. Maka sholawat itu adalah zatul hamdi. Jadi hamdalah itu memuji Allah, ini adalah terjemahan dari syukur. Allah SWT, kata Nabi SAW mengatakan, siapa yang tidak bersyukur kepada makhluk, maka dia belumlah bersyukur kepada Khaliq. Ya? Siapa yang tidak bersyukur kepada makhluk, maka dia belum bersyukur kepada Khaliq. Siapakah yang paling berjasa di antara semua makhluk sehingga kita pantas mensyukurinya? Nabi Muhammad SAW. Maka solawat itu adalah zatul hamdi. Boleh juga disebut ruhul hamdi.
Ruhnya alhamdulillah adalah sang Muhammad. Muhammad, mimnya dibuang, alhamdulillah. Muhammad yang mempunyai sifat hamid, terpuji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu adalah uraian daripada alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji lillahi, milik Allah, rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Segala puji. Siapakah yang paling sempurna memuji Allah? Maka pujian saya, solat saya tidak akan diterima, doa saya tidak akan sampai, tidak mustajab apabila tidak menumpang kepada nama Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina. Maka jika ada satu doa tidak baca salawat, dia tidak diangkat ke langit. Itulah ruhul hamd. Ini kaidah ya, kaidah. As-salawat ala Nabi SAW atau salawat Nabi, ruhul hamd, adalah ruhnya puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi orang yang cinta salawat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Tutup salawat dulu, Ustaz. Fadhil. Ya, bisa tutup salawat ya.